kita bahas, yakni adalah surat yang dikirim oleh Rasulullah ke Raja Persia. Ya. Subhanallah, dalam kalimatnya diutus Kisra ataupun Malikul Faris, Raja Faris, Raja Persia, namanya sering dikatakan Kisra. Tapi nama aslinya saat itu adalah Abrwais. Abrwais, nggak usah diingat-ingat lah itu. Bismillahirrahmanirrahim suratnya. Min Muhammad Rasulillah ila Kisra azim Faris. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Rasulullah katakan dari Muhammad Rasulullah kepada Raja Kisra yang agung, ataupun Raja Kisra yang agung, rajanya Faris. Bunda, siapa yang Raja Kisra Faris? Jangan dari ajarkan surat untuk dari dulu. Yang berani menulis namanya sebelum namaku, muqaddimah aja udah di apa? Udah di apa namanya ya? Udah diprotes. Iya, muqaddimahnya udah diprotes. Subhanallah. Setelah itu Rasulullah katakan, salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi yang mengikuti hidayah. Ya sudah, hidayah. Hidayah apa ini? Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Petunjuk apa? Lihat kata-katanya. Lalu dikatakan, Rasulullah SAW bersabda mengatakan, salamun ala man ittaba'al huda wa amana billahi wa rasuli. Selamatlah atau keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk dan yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan telah bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ini kata-katanya. Yang esa, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi kalau Muhammad itu adalah hambanya dan utusannya. Wad'u bidi'ayatil Islam, dan aku memanggilmu, mengajakmu untuk berseru masuk ke dalam agama Islam. Fa inni ana Rasulullah ilan nasi kafah, sesungguhnya aku adalah Muhammad Rasulullah untuk manusia seluruhnya. Ilan nasi kafah, seluruhnya manusia di muka bumi ini. Ya. Liunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin fa aslim taslam fa in abaita fa inna itsmal majusi 'alaik. Artinya adalah, maka Islamlah. Kalau Anda tidak Islam, maka dosamu bukan hanya saja dosamu yang menanggung, tapi dosa masyarakatmu akan ditanggung olehmu. Kenapa? Karena Anda tidak mau untuk ikut dalam syariat Islam, maka pengikut-pengikutmu juga tidak akan pernah mengikuti Anda, karena Anda tidak Islam. Tapi kalau Anda ini Islam, maka Anda Islam, maka pengikutmu pun akan jadi Islam. Seandainya Anda Islam, pengikutmu tidak Islam, Anda telah mengajak, Anda tidak mengikuti dosa mereka, tidak menanggung dosa mereka. Tapi jika Anda tidak Islam, lalu mereka pun tidak Islam, Anda mendapatkan dua dosa, dosa dirimu dan dosa masyarakat yang ada, karena Anda tidak Islam. Subhanallah. Bisa dipahami suratnya itu ya? Apa disampaikan oleh Raja Persia ini? Dia mengatakan, ini orang Arab, ya, mengajarkan kepadaku untuk caranya bertunduk, padahal mereka itu seharusnya tunduk kepadaku. Bisa dipahami ini ya? Kalimatnya dengan mengatakan, orang Arab mana ini? Siapa ini? Mereka mengajarkan kepadaku untuk tunduk, padahal mereka itu tunduk padaku. Bahasanya begini, kamu ini siapa? Kata ikan. Misalnya ada ikan ngomong, kamu ini siapa? Ngajarin saya berenang, saya itu ikan. Kayak gitu tuh. Bisa dipahami itu ya? Kalau kata burung, kalian siapa? Ngajarin saya terbang, saya burung, saya bisa terbang. Subhanallah, siapapun yang punya burung gak pernah ngajarin burung terbang, dia terbang sendiri. Maksudnya apa? Jalan kesananya luar biasa. Namun yang jelas saya katakan, kesombongan Raja Persia ini mengatakan, orang yang tunduk kepadaku mengajarkan aku bagaimana cara tunduk padanya, maka surat itu dirobeknya luar biasa. Rek, itu suaranya begitu. Iya. Pokoknya begini, berewek, terserah mau ngomongnya apa ya. Robek surat itu. Setelah surat itu dirobek, lemparkan. Kepada siapa? Kepada pembawa surat itu. Siapa tadi? Abdullah ibn siapa tadi? Hudzafah as-Sahmi. Dirobek, lempar. Subhanallah. Surat itu tidak direnungi, tidak diapa, hanya dirobek dan dilemparkan. Perkataan pertama dengan mengatakan, siapa yang berani menulis namanya sebelum namaku,
ya sudah protes. Yang kedua, hidayah apa yang dibawa oleh orang Arab ini? Yang ketiga, ketika diajak untuk tunduk, mereka mengajarkan kepadaku untuk tunduk, sementara dia ini adalah tunduk padaku karena memang Raja Persia berkuasa. Lemparkan. Surat itu dibawa oleh sahabat ini kepada Rasulullah SAW. Lalu dia bilang, mengatakan, Rasulullah tanya, bagaimana surat itu? Ya Rasulullah, dirobek suratnya. Nggak ada komen apa-apa? Nggak ada. Apa komentarnya? Komentarnya katanya hanya satu saja di ujungnya. Orang yang tunduk kepadaku mengajarkan aku harus tunduk kepadanya. Suratnya dirobek? Iya. Lihat Rasulullah katakan, mazzaqallahu mulka kama mazzaqa risalati. Semoga Allah robek-robek kerajaannya seperti dia telah merobek-robek suratku. Subhanallah. Allah robek-robek kerajaannya seperti dia telah merobek-robek suratku. Itu terbukti, Bunda. Lihat, saya lanjutkan dulu nih. Saking marahnya Raja Persia ini, Abruzes ini marah, langsung kirim utusan ke raja yang di Yaman, Bazan namanya. Jadi Raja Bazan ini adalah raja yang ada di Yaman, ya, yang di bawah kekuasaan Raja Abruzes atau raja siapa? Persia. Masih ingat Bunda kisah yang mau menghancurkan Ka'bah itu siapa? Abroha? Abroha kan? Ibu terlalu panjang kalau saya ceritakan dari awal lagi. Namun Abroha juga itu bukan asli Yaman kan? Itu aslinya Habasyah. Iya. Aslinya bukan asli Yaman, itu orang Habasyah. Iya. Langsung masuk ke Yaman, kalahkan Raja Tuba. Raja Tuba itu Raja Yaman asli. Iya. Mau diulang sedikit nggak? Biar bengongnya nggak kepanjangan. Iya Bunda ya, biar agak pas gitu ya. Aslinya itu Raja Tuba, Bunda. Raja Tuba aslinya Yaman itu namanya Tuba itu ya nama ini, nama apa? Nama gelar. Ya nama gelar itu. Raja Tuba ini adalah Raja Yaman. Cerita nih, 5 menit saya gambarkan nih. Konsentrasi ya. Konsentrasi. Nanti ada ini, ada apa? Kuis aja kerjaannya nih. Nggak apa-apa lah, saya nggak bawa apa-apa sekarang. Alhamdulillah yang dekat Sob Duren Soleh udah buka di daerah Fatmawati. Iya, cabangnya. Alhamdulillah. Nanti yang mau buka cabang ya terserah ya. Lihat, ulangi lagi. Jadi lupa sampai di mana barusan? Tuba. Tuba ini raja Yaman asli, Bunda. Punten, singkat cerita, Tuba ini ya, ini sebetulnya panjang sekali namun saya tidak bisa panjang-panjang, hanya singkatnya nih. Tuba ini akhirnya punten menghukum orang-orang yang beragama Nasrani. Akhirnya orang-orang yang beragama Nasrani saat itu oleh Tuba dibakar habis-habisan. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Pokoknya orang yang beragamakan Nasrani saat itu bakar. Habis semuanya. Yang selamat cuma satu orang, itu kabur. Kabur dia. Iya. Subhanallah. Lalu kabur orang ini. Ada yang tahu siapa namanya? Wah, udah lama ini. Nama laki-laki ini yang kabur ini adalah Daus namanya. Daus, iya. Daus. Tadinya saya nggak mau menyampaikan ini. Sambil mengulang-ulang. Mudah-mudahan masih ingat. Persiapan nanti tanggal 30-31 Maret, iya kan? Harus dihafalin. Iya, jadi ini sebundel bukunya harus dihafalin ini. Kenapa harus tahu? Ini kan kecil bukunya, padahal sama-sama buku. Karena untuk diringkas selama 15 jam itu harus selesai semuanya. Iya. Mudah-mudahan yang mendengarkan juga nanti konsentrasi. Dan alhamdulillah kalau yang daftar sekarang udah waiting list. Iya, udah waiting list, udah nunggu. Kalau ada yang batal baru masuk gitu. Itu informasi yang didapatkan. Lanjut nih. Ya. Akhirnya laki-laki ini kabur minta bantuan. Kemana? Ke Raja Romawi. Kata Raja Romawi, kejauhan saya mah. Udah kamu datang sama wakilku yang dekat dengan Yaman, Habasyah. Datang ke Habasyah, Raja Najasyi. Kata Raja Najasyi, apa kata Raja Najasyi? Tenang, kita hancurkan itu orang yang menghukum orang-orang Nasrani. Karena Habasyah agamanya Nasrani. Jadi orang Nasrani yang ada di Madinah dihabiskan. Iya, tenang. Gimana? Sekarang kita bereskan orang-orang Yaman. Raja Tuba. Maka dikirimlah 2 jenderal, namanya adalah Abrahah dan siapa? Satu lagi, Aryat.
Iya, Abroha dan Aryad ini dua jenderal dari mana? Dua jenderal yang dikirim dari mana? Dari Habasyah. Datang ke sana, gempur, perang, serang, kalahlah Raja Tuba. Sekarang Abroha jadi penguasanya. Jadi pahami ya? Kisah cerita Abroha ini mati karena dilempari burung ababil, lalu gantilah yang namanya anaknya Abroha. Siapa namanya? Semua lupa nih. Yaksum, ya. Yaksum ini jadilah pengganti Abroha. Punten-punten. Nah, ingat Tuba tadi, Raja Tuba kan? Ternyata ada cicitnya, ada keturunannya Raja Tuba ini. Ada cicitnya, keturunannya. Begitu diperintah sama Yaksum, ini nih yang mengambil kekuasaan kakek saya ini. Jadi pahami ya? Saya harus ambil alih, harus tumbangkan. Tapi gimana caranya? Minta bantuan sama siapa? Sama musuh bebuyutannya. Musuh bebuyutannya Romawi. Musuh bebuyutan Romawi yang punya kaki tangannya Najasyi. Gak dapat tulis tapi nggak apa-apa. Ibu bayangin aja. Iya. Saat itu bunda, musuhnya adalah musuh bebuyutan Romawi ya Persia. Minta tolong sama Persia. Akhirnya kata Persia, udah kita habisin saja itu siapa? Najasyi ataupun siapa? Abroha ataupun anaknya Abroha. Dikirimlah Badan. Badan menyerang Yaman dan akhirnya matilah siapa? Yaksum ini. Maka Badan berkuasa. Cicitnya minta, cicitnya siapa tadi? Tuba. Udah menang nih, kan aku keturunannya. Kata Badan, sorry saya yang capek, masa diberikan kekuasaan. Kamu di sini jadi budak lagi akhirnya. Cuma pindah tangan dari siapa? Yaksum kemana? Ke Badan. Nah Badan ini sekarang kaki tangannya siapa? Persia. Badan kaki tangannya Persia. Maka apa yang terjadi? Kata Badan, diutus oleh Raja Abrois. Kata Raja Abrois, hai Badan, kamu dekatkan dengan Mekah. Karena dia di Yaman, dekat dengan Mekah. Tangkap yang namanya Muhammad yang ngaku nabi itu. Gak sopan. Satu, namanya sebelum nama aku. Jadi masalah itu kayak gitu aja tuh. Iya. Orang sombong mah sedikit tergores aja jadi masalah. Iya. Itu orang sombong ini. Sedikit masalah aja jadi gede buat dia mah. Yang kedua, dia mengajarkan kepadaku untuk tunduk, padahal seharusnya mereka yang tunduk. Terus apa yang harus dilakukan wahai paduka? Jawaban daripada apa? Raja yang namanya Abrois, Raja Persia mengatakan, bunuh, ambil, bila perlu bawa orangnya ke Persia sini. Badan utus bodyguard yang kuat. Yang diutus itu 2 atau 4 orang, berangkatlah ke Madinah. Sesampainya di Madinah, dia kira orang Arab bakal kalah melawan begituan. Datang daripada utusan Badan, Raja Badan, terkenal Raja Badan, utusan sampai ke Madinah. Disampaikan dengan ucapannya, siapa kalian? Aku adalah utusan daripada Raja Badan. Oh, utusan Raja Badan, apa yang kau inginkan? Aku ingin jumpa dengan Muhammad, raja kalian. Maaf, Muhammad bukan raja, tapi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Nggak peduli mau raja, mau utusan Allah, yang penting saya mau jumpa dengan Muhammad. Ini utusannya, ketemulah dengan Rasulullah. Kata Rasulullah, apa yang kau inginkan? Muhammad, aku diutus oleh Badan. Dan Badan ini diutus oleh, ada kata-kata yang sangat unik namanya Syahin Syah. Syahin Syah itu adalah raja di atas raja. Maksudnya apa? Badan kan raja, tapi yang di atas rajanya Badan siapa? Persia. Nah itu namanya raja dari raja, namanya Syahin Syah. Kami diutus oleh Syahin Syah. Maksudnya apa? Raja dari raja. Siapa itu? Persia. Yang telah mengutus kepada Badan, dan Badan memberikan kepadaku untuk mengambilmu, mencomotmu, dibawa kemana? Ke Yaman. Dan dari Yaman akan dibawa kemana? Ke Persia. Gara-gara apa? Gara-garamu tidak sopan terhadap Raja Abrois. Apa tidak sopannya? Namamu ditulis sebelum nama raja. Dan kamu mengajak untuk agama Islam, agama yang kau bawa, seakan-akan dia harus tunduk kepadamu, padahal yang sebenarnya kamu harus tunduk kepada dia. Apa kata Rasulullah? Gini aja, ini sudah malam, besok pagi kamu datang lagi deh. Kata Rasulullah, silakan jamu tamu ini, dijamu, pagi-pagi datang lagi. Datang lagi. Muhammad,
Mau ikut dengan aku apa enggak? Masih kekeh aja begitu tuh. Apa jawab Rasulullah? Ini luar biasa bunda. Wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu harus tahu kejadian-kejadian seperti ini bagian daripada sirah nabawiyah yang mungkin orang punten-punten tidak terlalu perhatikan dalam masalah ini. Rasulullah pagi-paginya didatangi lagi. Muhammad, mau ikut denganku? Jadi ikut denganku? Kata Rasulullah, kemana? Ke Yaman? Iya. Mau ketemu dengan Badan? Iya. Yang nyuruh Badan siapa? Abu Ruwais. Bagaimana kalau Abu Ruwaisnya sudah mati? Badan masih mau tunduk kan sama Abu Ruwais? Dia bilang, mengatakan, kalau Abu Ruwaisnya mati, pasti penggantinya ya anaknya, dan anaknya belum tentu akan sepakat dengan keputusan siapa? Ayahnya. Dikatakan, kalau memang sudah begitu, sampaikan ke Badan rajamu. Lihat kata-katanya, tadi malam Abu Ruwais telah dibunuh oleh anaknya Syurwai. Subhanallah. Kata siapa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Syurwai telah membunuh Abu Ruwais tadi malam. Jadi aku nggak ikut. Percuma aku ikut ke sana. Kenapa? Karena yang menyuruh menangkap aku sudah mati tadi malam. Dibunuh sama anaknya. Tuh. Rasulullah bilang suratnya dirobek-robek, kerajaannya pun dirobek. Anaknya yang membunuh ayahnya. Astagfirullah. Lihat, saya lanjutkan lagi. Lalu kata laki-laki ini mengatakan, dari mana kamu tahu? Rasulullah bilang, kamu jangan tanya bagaimana aku tahu masalah ini. Aku nabi, aku rasul, wahyu telah datang kepada aku. Jadi kamu pulang, setelah itu kalau bohong ceritanya, aku ikut denganmu nanti. Tangkap, tapi kalau benar, memang itulah kejadiannya. Jadi kamu ikut? Nggak ikut. Pulanglah dari Yaman, dari Mekah ke Yaman. Subhanallah, sampai ke Yaman, ditanya sama siapa? Sama Badan. Wahai prajuritku, mana yang aku inginkan? Siapa Muhammad itu? Kok nggak ada? Begini, ceritakan bahwa pada malam itu kami tiba, dan pada malam itu kabar yang dia sampaikan, Abu Ruwais telah terbunuh oleh siapa? Syurwai. Padahal kabar dari Persia itu harus 1 bulan sampai ke Mekah. Ke Yaman pun 1 bulan lebih. Maka mustahil tahu masalah ini. Kata siapa Badan? Begitu? Iya. Ini aja, tunggu sampai kabar yang datang. Malam apa waktu itu? Ada kabarnya. Dalam beberapa riwayat menyatakan kira-kira pada waktu itu kabarnya 10-an atau 10 atau 11 atau 12. Antara kata-katanya mengatakan Lailatul Thulatha. Waktu itu berbicara Rasulullah malam Selasa. Pada tanggal 10 Dzulhijjah. Iya. Pada waktu itu. Punten, pada tanggal Jumadil Aula. Pada tanggal Jumadil Ula. Subhanallah. Bulan ke-7 Hijriah. Pada waktu itu dicatat tanggalnya. Kamu waktu itu bicara sama Muhammad tanggal berapa? Malam Selasa. Tanggal 10 kira-kira. Jumadil Ula. Catat. Disimpan. Tunggu. Datang surat. Dari mana? Dari anaknya. Siapa? Anaknya Abu Ruwais, Syurwai. Aku instruksikan kepada para raja-raja yang ada di bawah naunganku. Abu Ruwais telah mati pada tepat tanggalnya, tapi tidak disebutkan dibunuhnya oleh siapa atau wafatnya kenapa. Dia langsung begitu melihat surat ini, langsung Badan mengatakan, mustahil berita yang sampai kepada Muhammad kecuali ada yang menyampaikannya. Dan yang menyampaikannya itu pasti adalah yang pemberi wahyu, seperti wahyu yang telah disampaikan kepada Isa, kepada Musa, dan sebelum-sebelumnya. Maka apa kata Badan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Itu Badan Islami. Badan Islam. Pada resikonya apa? Bahaya di bawah naungan Persia. Bahaya. Tapi Badan kenapa harus takut? Ini adalah hak adanya. Langsung dia mengatakan 2 kalimat syahadat. Maka perwakilan daripada Raja Persia yang pertama masuk Islam adalah Badan. Raja yang luar biasa. Dan dia memegang syariat Islam yang indah. Itu gara-garanya demikian. Subhanallah, Persia. Dan Persia secara tunduk, secara hancur habis-habisan, itu di zaman Umar ibn Khattab ketika perang Qadisiyah. Itu ya. Jadi kalau matan, jadi Persia tunduknya kapan? Tunduknya itu nanti apa? Nanti ketika di perang Qadisiyah
yang dipimpin oleh siapa? Ada yang tahu nggak siapa pimpinan Qadisiyah? Itu memerangi orang-orang Persia. Iya, punten dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Iya, Bunda, kalau saya mendengar kata-kata perang Qadisiyah, Ibu pernah mendengar nggak sebelumnya perang Qadisiyah? Pernah dengar nggak sebelumnya, Bunda? Apa belum pernah dengar? Oh iya, hari ini kita dengar, alhamdulillah. Ini singkat, Bunda ya. Perang Qadisiyah ini perang melawan orang-orang kafir dari bangsa Persia yang mana sombongnya luar biasa, dan Rasulullah katakan dia akan diacak-acak oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dia telah merobek-robek suratku. Ternyata benar. Di zaman Umar ibn Khattab berperanglah melawan Persia, dan jumlahnya, jumlah kita cukup sedikit. Saya tidak menceritakan apa-apa, ada beberapa mawaqif penting yang mungkin bagus saya sampaikan. Nih punten Bunda, ada nggak di antara kita yang mungkin hadir di sini? Ini karena sedikit nyambung ya, karena ada seseorang ketika di dalam perang Qadisiyah ini, punten, seorang sahabat, tapi ada hal yang hobi dia lakukan, padahal itu maksiat, dan akhirnya karena perang ini jadi tobat habis-habisan dan benar-benar tobat. Siapa namanya? Siapa namanya? Ada yang kenal nggak? Ibu punten, namanya Abu Mihjan. Ibu bertanya, siapa Bimaki Abu Mihjan ini? Ini buat pengalaman kita, jadi kita Bunda punten. Abu Mihjan ini seorang sahabat yang kuat, jago dan luar biasa, tapi punten, dia nggak bisa, susah sekali meninggalkan khamr. Khamr itu minuman. Dia minum, ketahuan, dihukum, didera seperti itu. Dan dia lama lagi, berapa bulan? Mungkin 7 bulan, kena lagi, dera lagi. Dan dia tidak bisa, memang sulit. Punten. Ini seorang sahabat, iya, tapi kalau kekurangan, kenapa saya sampaikan? Memang ada dalam sejarahnya, Abu Mihjan. Punten, tapi keberanian luar biasa. Bunda tahu? Abu Mihjan ini sampai berdoa pada ya Allah, susah banget untuk meninggalkan hal ini. Sudah bertahan, akhirnya berapa bulan kena lagi. Sampai Umar bin Khattab, waduh, ini udah orang, para sahabat sudah bilang Abu Mihjan, tapi nggak ada yang suudzon, sama sekali nggak ada. Tetap aja berdoa sama para sahabat pun. Cuma mungkin ada pada satu titik yang luar biasa terjadi kepada dirinya, dan akhirnya dia bisa berubah 100%. Mungkin nggak Bunda? Ibu ada nggak di antara ibu ini mungkin dulu pernah melakukan apa, tapi dalam satu peristiwa akhirnya berubah dan meninggalkan keburukan itu? Mungkin nggak begitu? Sangat mungkin. Iya, sangat mungkin. Nah, punten. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. La haula wala quwwata illa billah. Abu Mihjan ketika Umar bin Khattab mengatakan, kita akan mengirim pasukan melawan Persia. Siapa kira-kira yang ingin berangkat? Abu Mihjan yang pertama kali angkat tangan. Saya yang Amirul Mukminin. Semua meliriknya Abu Mihjan. Nggak ada, wah suka mabuk, nggak ada ngomong gitu. Hanya, Abu Mihjan, angkat tangan, semua angkat tangan. Berangkatlah kemana? Ke Qadisiyah. Dalam perjalanan Qadisiyah Bunda, punten. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Rustum, panglima perang daripada Qadisiyah, dari orang kafir. Rustum namanya. Rustum, iya. Dia ini tahu kalau yang namanya pasukan ini semangatnya luar biasa, keinginannya sangat dahsyat sekali. Maka bagaimana caranya ya biar semangatnya diturunin gitu. Ibu kalau pas lagi semangat, ayolah berangkat. Dipundurin, mundur, jadi nggak semangat lagi. Mungkin begitu nggak itu? Mungkin. Ngaji jam berapa? Jam 8. Ayolah siapa? Jam berangkat jam 8. Tunggu ya, mobilnya belum beres. Tunggu ya. Akhirnya udah mundur setengah jam, mundur 45 menit. Semangatnya seperti awal apa enggak kira-kira? Itu pengalaman berarti Bunda. Iya. Jadi udah mundur, keinginannya itu tuh nggak kokoh seperti tadi Bunda. Iya kan? Nah, Rustum sengaja mengulur-ngulurkan waktu untuk peperangan. Nanti. Waduh Bunda, kalau lihat perang Qadisiyah, insya Allah dalam waktu yang akan datang atau kesempatan kita akan belajar perang Qadisiyah di masa Umar bin Khattab nanti. Kan nanti setelah Rasulullah selesai, kita akan bahas tentang siapa? Abu Bakar. Selesai Abu Bakar, kita bahas tentang Umar. Nah, di masa Umar itu kita akan kupas tuntas perang Qadisiyah. Insya Allah kira-kira 6 tahun lagi. Iya. Orang sebulan sekali kita ketemunya.
Tenang aja bunda, santai. Yang penting kita ingin sampai ke sana bunda. Tahu nih, lihat nih. Tiba-tiba diulur. Tapi jangan kira semangat para sahabat turun. Makin semangat, makin kuat, makin kokoh. Nah ini Abu Mihjan. Apa terjadi Abu Mihjan? Aduh lama banget perangnya ini. Kapan ini? Rusuk. Dapat khamar. Minum lagi. Ketahuan sama siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Padahal saat-saat mau berperang saat itu bunda. Tangkap oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas dengan mengatakan, tangkap anak ini, orang ini, penjarakan. Masuklah dalam penjara. Diikat, masuk dalam penjara. Padahal subhanallah besoknya itu mau perang atau 2 hari lagi mau perang. Dia bilang, ya Sa'ad, Panglima, lepaskan aku datang jauh-jauh dari Madinah kemari mau perang. Apa kata Sa'ad? Saya tidak akan pernah membiarkan orang yang berdosa ikut dalam peperangan yang suci ini. Kenapa? Kalau kita ini membanggakan, kan Rasulullah menyatakan itu. Yang kita takuti dalam peperangan itu bukan musuh yang banyak, tapi yang paling kita takuti adalah maksiat yang kita lakukan. Itu bunda. Kalau kita mengandalkan jumlah, seakan-akan begitu. Kalau mengandalkan jumlah, mereka menang, kita kalah. Tapi kalau mengandalkan ketakwaan, kita menang, mereka kalah. Jadi yang membuat kita menang itu bukan jumlah, tapi ketakwaan, keimanan, kesolehan yang kita miliki. Bisa dipahami bunda ya? Jadi yang membuat kita menang itu kesolehan. Dan tidak ada sejak zaman baheula sampai hari ini, sampai akan datang, ketika umat Islam perang bersama orang-orang kafir, nggak ada ceritanya umat Islam lebih banyak jumlahnya dari orang kafir. Nggak ada jumlahnya. Nggak ada ceritanya dari perang zaman dulu sampai sekarang. Punten-punten, peralatan orang mukmin lebih canggih daripada peralatan orang kafir. Nggak ada ceritanya. Indonesia dulu dijajah oleh Belanda atau oleh Jepang. Siapa yang paling hebat? Apa namanya? Alatnya. Siapa yang paling hebat? Mereka. Mungkin dari jumlah kita banyak ya, memang pribumi. Tapi punten-punten dari secara punten ceritanya apa? Peralatan, senapannya, kapalnya, pesawatnya segala macam kita belum. Tapi mereka punya. Tapi punten, kenapa menang? Yang membuat kita menang itu adalah apa? Takwa. Nah Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, aku nggak mungkin lepaskan kamu. Kenapa? Kalau aku lepaskan kamu, merusak yang ada nanti. Malah kita kalah karena maksiat yang ada. Bisa dipahami bunda? Karena bisa jadi satu orang maksiat yang kena kita semuanya bisa jadi. Pernah saya gambarkan kan? Zaman atau tuh saya gambarkan apa tuh? Yang waktu di zaman Nabi Musa, hujan gak turun selama 8 tahun. Karena satu orang yang berbuat dosa. Ia belum taubat sama Allah. Akhirnya setelah orang itu taubat, Allah turunkan hujan. Kenapa satu orang? Yang berbuat salah, Allah kemaraukan saat itu. Satu orang berbuat dosa, ngeri sekali. Akibatnya bisa kesana kemari. Satu orang yang tinggal di rumah kita, entah itu asisten kita, entah itu adalah yang suka beresin kebun kita, apakah yang suka beresin rumah kita. Satu orang nggak sholat di situ, bisa jadi bencananya kena satu rumah karena dia tinggal di situ. Makanya hati-hati bunda. Ibu perhatikan yang tinggal di rumah ibu itu, asisten ibu itu, ataupun siapa yang memang tinggal di rumah ibu, perhatikan sholatnya. Kalau orang itu mau keluar, mau beli sayur, katakan sama ibu, Mbak, maaf Mbak, pakai jilbabnya Mbak keluar Mbak. Mbak itu tanggung jawab saya di sini. Subhanallah. Coba sampai ke situ bunda perhatiannya. Jangan dikira dengan mengatakan, oh dia saya tinggal di rumah kita. Tinggal di rumah kita. Simak dan perhatikan itu baik-baik. Ngeri sekali. Iya. Dan bunda ketika memiliki siapapun yang tinggal di rumah kita lebih soleh daripada kita, lebih indah daripada kita, lebih hebat tahajudnya, lebih hebat Tuhannya, siapa tahu rizki yang ibu bapak dapatkan gara-gara kesolehan orang yang tinggal di rumah kita itu. Dan untuk Allah subhanahu wa ta'ala kalimatnya ada inna akramakum indallahi atqakum. Nggak ada saya adalah fulannya, dia adalah ininya, saya adalah atasannya, dia nggak ada dalam Al-Quranul Karim. Dalam syariat Islam itu inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling mulia di antara kalian itu ada ketakwaannya, siapapun dia. Subhanallah, ini dia. Makanya itulah syariat yang sesungguhnya, kalimat yang sangat indah. Mau yang namanya siapapun, inna akramakum indallahi atqakum. Ini subhanallah Abu Mihjan. Enggak, kamu nggak bakalan keluar Abu Mihjan. Di dalam. Bunda, apa yang terjadi? Begitu perang terjadi,
Dia benar-benar takut dan dia benar-benar sedih. Kenapa? Hanya mendengar suara pedang, hanya mendengar suara takbir, hanya mendengar suara teriakan, dan dia melihat, langsung melihat peperangan, dan dia dirantai dan dia berada dalam penjara. Dan dia katakan, Sa'ad, lepaskan aku. Lepaskan aku ingin berperang. Aku jauh-jauh dari Madinah datang kemari ingin berperang, ingin berjihad fisabilillah. Bagaimana, tolong lepaskan aku. Saat berkata, tidak mungkin orang yang telah berbuat salah dimasukkan kepada orang berbuat benar ini nanti menjadi apa? Malapetaka. Tidak. Dia mengatakan, ya Allah, gara-gara minuman yang haram ini, saya tidak bisa ikut dalam peperangan yang hebat ini. Pada tujuan saya. Maka dia katakan, ya Allah, demi Allah. Ini dia, sumpah benar-benar. Tobatnya di situ. Demi Allah, saya tidak akan pernah lagi menyentuh barang haram ini, karena barang haram ini telah menggagalkan keinginan saya. Subhanallah. Hari pertama perang, hari kedua perang, semakin ramai. Akhirnya, punten-punten, semakinlah sedikit-sedikit umat Islam agak sedikit kesulitan. Iya, jumlahnya bagaimana coba? 300.000 ataupun punten jumlahnya sekitar dikatakan 40.000 melawan sekitar 300.000. 30.000 melawan 300.000 itu jumlahnya satu orang berbanding berapa itu? Subhanallah, belum peralatan yang sangat luar biasa. Sa'ad bin Abi Waqqas masih merenung seperti apa. Dan qadarullah, Sa'ad bin Abi Waqqas ketika mulai perang terjadi nggak bisa perang bunda Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa? Karena dapat penyakit bisul di bagian tubuhnya. Jadi di bagian belakang bisul, jadi beliau nggak bisa duduk tapi tengkurap aja. Kenapa? Sakit bisul. Iya, di bagian. Benar bunda, dalam riwayatnya bisul, damamil, bisul dia. Jadi dia mengontrol dari atas, paling berdiri dan tengkurap. Kalau duduk nggak bisa. Jadi kalaupun dia bersandar ke depan begini, sambil menginstruksikan Allahu Akbar. Apabila aku takbir satu kali Allahu Akbar, maka siap-siaplah ketika Allahu Akbar ke sana. Kamu siap, pokoknya di komandonya dari atas dengan takbir. Tapi hikmahnya Sa'ad bin Abi Waqqas bisa melihat situasi apa yang terjadi. Nggak ikut perang. Lalu apa yang terjadi? Nangis Abu Mihjan ini. Lalu istri Sa'ad bin Abi Waqqas merasa kasihan. Ya Abu Mihjan, karena istrinya Sa'ad bin Abi Waqqas melihat situasi peperangan ini makin lama makin apa? Makin genting, makin kesulitan, makin terdesak apa yang ada. Lalu apa yang disampaikan oleh siapa? Oleh yang namanya istrinya. Istrinya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalimatnya, ya Abu Mihjan, kamu mau perang? Aku mau perang. Tolong bebaskan aku. Dia katakan, apa janjimu? Janji pertama, aku taubat, tidak akan pernah minum khamar lagi. Janji, demi Allah, tidak akan pernah minum khamar lagi, karena aku sudah tahu akibatnya. Janji kedua, aku balik lagi ke sini dan masuk perantai lagi, penjara lagi. Sebelum apa? Sebelum matahari terbenam. Janji kedua. Subhanallah. Janji, iya. Kata istri Sa'ad, tapi bagaimana kamu keluarkan, kamu orang-orang ketahuan wajahnya, kamu di penjara. Gampang, aku akan tutup wajah. Subhanallah. Tutup seperti ninja, tutup pakai cadar demikian, jadi orang nggak tahu. Siap mau dilepaskan. Apa kata Abu Mihjan? Wahai istri Sa'ad, izinkan aku untuk menggunakan kuda suamimu dan pedang suamimu, karena kan suamimu nggak perang. Kuda nganggur, aku pakai. Pedangnya nganggur, aku pakai. Bagus. Nama kuda namanya adalah Balqa. Kita harus tahu sampai tahu kuda-kudanya bunda. Iya, Balqa. Iya. Semakin kuda-kuda jadi sebut, emang itu Balqa. Iya. Ibu kalau punya kucing, Balqa, bagus. Agak gede sedikit, Baskom gitu. Jadi nama kudanya Balqa, masya Allah luar biasa. Balqa ini indah, kuda yang sangat kokoh sekali. Maka saat itu dilepaskan, keluar dari penjara, naik kuda, ditutup wajahnya, dan Sa'ad melihat dari atas. Lagi ngelihat dari atas, melihat peperangan. Tiba-tiba melihat seekor kuda ditunggangi oleh orang yang luar biasa, seperti pahlawan yang benar-benar penuh dengan keberanian. Angkat pedangnya, lari dengan cepat, hajar sana, hajar sini, hantam sana, hantam sini. Semua para ini siapa ini yang lari?
ke tengah, sampai kata Sa'ad bin Abi Waqqas dengan mengatakan, inni la ra'aitu, sesungguhnya aku sangat melihat laki-laki ini. Lihat, dia mengatakan, darbuhu darbu Abu Mihjan, pukulannya seperti pukulan Abu Mihjan. Wal jaryu jarri Balqa, dan larinya kuda itu seperti kuda Balqa. Kata siapa ini? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, tapi Balqa nggak mungkin orang saya simpan di kandang. Abu Mihjan juga nggak mungkin orang saya simpan di penjara. Siapa ini? Dicek, dilihat, luar biasa, maju ke depan, habiskan barisan, habis, sehingga semangat orang itu maju ke depan, maju ke depan, maju ke depan. Dan subhanallah, di hari itu berhasil menyeret orang-orang kafir Persia ke pinggiran. Terus akhirnya keburu apa? Sore, kan janjinya harus balik lagi. Maka cepat lari masuk ke penjara lagi, diikat lagi. Lalu apa? Balqa dimasukkan kandang, dia diam. Tapi ngos-ngosan, iya pastinya. Capek bunda, iya. Bunda tahu apa yang terjadi? Penasaran Sa'ad bin Abi Waqqas. Harus turun saya ngelihatnya. Saya harus turun melihat. Maka begitu turun ngelihat, dipastiin itu benar Balqa bukan? Ini benar siapa? Abu Mihjan apa bukan? Pertama dia datang ke Balqa. Begitu masuk ke Balqa, ngeliat Balqanya gitu. Ini Balqa yang tadi tuh Balqa. Belum lagi rambutnya masih kelihatan apa? Masih kelihatan keringatan, masih debu-debunya ketahuan. Ini habis dipakai nih Balqa. Iya. Apa tuh namanya? Surai. Apa surai itu? Oh iya. Ya rambut kuda namanya surai ya. Karena nggak punya kuda jadi saya nggak ngerti itu. Ya surai namanya ya. Subhanallah. Setelah itu apa? Ya Rabb. Dia langsung ke siapa? Ke Abu Mihjan. Abu Mihjan berada di sini dia. Tapi ngelihatnya Abu Mihjan, walaupun didiam-diamin tapi nafas. Langsung dibuka pintu. Masuk Abu Mihjan. Masuk Sa'ad. Ya sengaja saya dengerin nggak bunda ya. Dulu sedikit dari tadi aja didengerin, begitu salah sedikit hujan langsung. Biasa begitu deh, kalau salah sedikit langsung tembak aja sekarang mah ya. Benar, terima kasih bunda, karena memang keliru saya mengucapkan. Abu Mihjan duduk. Masuklah Sa'ad. Begitu Sa'ad masuk, ngelihat dia dalam keadaan lelah dan capek kelihatan. Apalagi kalau seandainya kita habis kerja, diam itu ada apa? Gemeteran. Kenapa? Tadi kan habis banting sana banting sini. Bukan motong bawang, kalau motong bawang ada masalah. Ini pedang hajar sana hajar, begitu langsung diam kan, langsung ada gemetaran atau segala macam. Ini udah ketahuan. Ahli Sa'ad bin Abi Waqqas, ahli dalam peperangan. Dia tahu mana yang habis perang dan mana yang bukan habis perang. Dia tanya kata-kata Sa'ad. Kalimatnya belum nanya apa-apa. Ya Abu Mihjan, antal ladzi, baru begitu tuh. Ya Abu Mihjan, kamu yang, baru begitu langsung jawabannya, demi Allah aku nggak minum lagi, demi Allah aku nggak minum lagi. Subhanallah. Jadi udah tahu dia, pasti dia udah tahu saat kalau saya keluar. Ya Abu Mihjan, kamu yang, demi Allah aku nggak minum lagi, demi Allah aku nggak minum lagi, demi Allah aku nggak minum lagi. Dia bilang mengatakan, dan demi Allah aku tidak akan pernah menghukumi lagi. Aku tidak akan pernah menghukumimu lagi, karena saya lihat kamu taubat dengan benar-benar taubat, dan kamu benar-benar apa namanya, kapok untuk melakukan hal ini. Kata-kata Abu Mihjan, demi Allah aku tidak akan pernah lagi menyentuh minuman haram ini. Subhanallah. Lalu kata Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Mihjan, besok pakai lagi Balqa. Masya Allah, bawa lagi pedangnya. Dan dari mulai saat itu sudah lagi tidak pernah menyentuh yang namanya khamar. Subhanallah, itu peristiwa yang sangat dahsyat. Jadi kalau ibu ingat, paling tidak nih Qadisiyah satu nama aja nyantol. Siapa? Abu Mihjan. Boleh Balqonya juga. Ada yang ingat Balqonya. Ibu malah kesem-semnya sama Balqo. Kita peran utamanya Abu Mihjan bunda. Abu Mihjan peran utamanya. Ini lagi cari peran utama. Ibu mah senangnya figuran terus sih ngeliatnya. Ya peran pembantunya malah diingatnya Balqo. Nggak apa-apa bunda. Iya. Tapi luar biasa. Yang ingin saya gambarkan dan ingin saya sampaikan, ternyata Masya Allah
ketika melihat yang namanya pahlawan-pahlawan yang indah ketika dalam perang Qadisiyah. Banyak diantaranya siapa yang saya sampaikan? Abu Mihjan. Dan menang dan sukses ketika melawan orang-orang kafir punten Persia. Tumbang, mereka berlari, diambil. Dan pernah saya sampaikan tentang yang namanya punten kemenangan yang apa? Kemenangan yang sangat indah yang didapatkan oleh siapa? Oleh orang-orang mukminin saat itu di zaman siapa? Umar ibnul Khattab. Masya Allah. Ini dia kata-kata yang sangat luar biasa. Ada lagi yang namanya cukup banyak, udah ada namanya kakak ya. Jadi beberapa riwayat bagus untuk kami sampaikan juga bunda. Jadi perlu bantuan, benar perlu bantuan. Dikirim beberapa riwayat menyampaikan di saat inilah kejadiannya. Saat itu bunda, subhanallah, pasukan perlu tambahan. Pasukan perlu apa bunda? Tambahan. Ngirim ke Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kirim. Padahal pasukan minta dikirim, ya Amirul Mukminin, kirimlah pasukan. Subhanallah. Mungkin beliau memintanya dengan menyebutkan kata-katanya, saya minta pasukan 1000. Ternyata dikirim oleh Umar bin Khattab, pasukannya adalah kira-kira disampaikan 900 atau 900 ala bid'ah, 910 atau 905 gitu ya. Jadi kurang berapa itu? Ya kurang 90-an kira-kira datang ke sana. Ada berapa pasukan? Dihitung 900. Cuma 900 padahal minta 1000. Ini melawan pasukan banyak. Tiba-tiba dikirim suratnya dengan mengatakan, wahai Sa'ad, aku kirim pasukan kepadamu 1000 orang lebih. Engkau meminta 1000, aku kirim 1000 lebih. Kenapa? Karena di dalamnya ada Qaqa. Karena Rasulullah bersabda, kekuatan Qaqa seperti punten agak sedikit keliru ya. Jadi dikirim dengan mengatakan kata-katanya bahwa Qaqa ini dia minta dengan mengatakan kata-katanya, bahkan Rasulullah mengatakan Qaqa ini kekuatannya seperti 100 laki-laki. Subhanallah. Makanya pas dengan mengucapkan apa? 1000 lebih. Itu ada riwayat demikian. Ada lagi dimatakan minta 1000 orang. Lalu yang dikirim oleh Umar bin Khattab hanya 10 orang. 1000 minta dikasih 10. Begitu tanya, kenapa minta 1000 malah jadi 10 yang datang? Suratnya mengatakan karena di dalamnya ada Qaqa. Rasulullah bersabda kekuatan Qaqa seperti 1000 laki-laki. Dan begitu dicek nggak ada. Oh itu makan bagaimana. Dia langsung Allahu Akbar, yakin dengan sabda Rasulullah. Bunda tahu Qaqa ini masya Allah peperangannya luar biasa. Ibu cek sahabat Rasul namanya Qaqa seperti apa. Hari ini nggak ada anak yang dikasih nama Qaqa, nggak ada. Anaknya siapa? Kasih Qaqa. Nggak ada lain apa nih Qaqa. Padahal itu sahabat Rasul yang luar biasa. Iya. Menyerang daripada Raja Persia Rustum itu dikalahkannya sama mereka. Pokoknya bunda hebat luar biasa. Kalau ingin melihat daripada